Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari Diah Ayu Zunia Rahmawati dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah kelas D akan menjelaskan tentang materi metodologi penelitian. Metodologi penelitian terdapat ilmu dan pengetahuan. Ilmu adalah pengetahuan, tetapi tidak semua pengetahuan itu adalah ilmu. Pengertian ilmu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah ilmu adalah segala usaha yang secara sadar dilakukan untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam hidup manusia, atau hal-hal yang ingin didalaminya pun dibatasi agar didapatkan rumusan yang pasti. Sedangkan pengertian pengetahuan adalah informasi atau maklumat yang diketahui atau disadari oleh seseorang. Pengetahuan ini tidak bisa dibatasi oleh deskripsi, hipotesis, konsep, teori, prinsip, dan prosedur. Pengetahuan juga didapat manusia saat dia melakukan pengamatan menggunakan akalnya dan terkadang menghubungkan dengan apa yang sudah pernah dialami sebelumnya. Di dalam metodologi penelitian tidak akan jauh dari jenis-jenis penelitian. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian penelitian dahulu. Penelitian merupakan salah satu cara yang paling jitu dalam usaha untuk mengembangkan bahkan memajukan sebuah sistem. Atau sistem di sini maksudnya adalah sebuah standar atau tatanan bahkan pengetahuan yang telah ada. Melalui penelitian, kita dapat mengulik apa saja variabel yang nantinya akan kita dapatkan agar modifikasi dapat mengembangkan sistem tersebut. Maksudnya agar nantinya kita dapat memodifikasi agar dapat mengembangkan sistem tersebut. Secara garis besar, penelitian dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang mencakup data-data berupa angka, sedangkan penelitian kualitatif adalah kuantitatif maksudnya adalah penelitian yang bersifat deskripsi dan menggunakan analisis secara detail. Kedua penelitian tersebut dapat digolongkan menjadi beberapa jenis, yang antara lain yaitu eksperimen. Yang pertama, eksperimen. Eksperimen merupakan penelitian yang bersifat coba-coba atau menguji sebuah hipotesis atau menggali hubungan sebab dengan maksud tertentu. Yang kedua yaitu deskriptif. Deskriptif merupakan jenis penelitian yang dimaksud dengan tujuan menggambarkan kejadian yang ada dan masih terjadi sampai saat sekarang dan bahkan ada pada masa lampau. Yang ketiga yaitu korelasional, merupakan penelitian yang bertujuan untuk menentukan hubungan antara dua variabel atau lebih. Yang keempat yaitu evaluasi. Evaluasi merupakan sebuah penelitian yang bertujuan untuk mengecek kembali proses berlangsungnya sebuah sistem. Yang kelima yaitu simulasi. Simulasi memiliki sebuah rencana awal serta kondisi sistem yang telah ditetapkan sehingga lingkungan pengujian dibuat semirip mungkin dengan kondisi sistemnya. Yang keenam yaitu survei. Survei merupakan kegiatan untuk mengumpulkan beberapa informasi atau data dalam sebuah populasi atau komunitas yang besar sehingga data tersebut dapat mewakili seluruh populasi tersebut. Yang ketujuh yaitu studi kasus. Studi kasus merupakan pengalihan informasi mendalam melalui permasalahan yang telah ada di sekitar kita. Yang ke-8 yaitu etnografi. Etnografi meliputi kegiatan analisa secara detail melalui kelompok sosial yang ada di masyarakat. Yang ke-9 yaitu kultural. Kultural merupakan penelitian dengan objek yang berupa budaya atau hal yang sudah turun-temurun dari masyarakat. Yang ke-10 yaitu historis. Historis dalam penelitian historis kajian yang akan dijadikan objek berupa sejarah atau fakta-fakta mengenai fenomena yang telah terjadi di masa lampau. Yang selanjutnya yaitu penelitian berdasarkan tujuan. Penelitian berdasarkan tujuan yaitu dibagi menjadi dua, yaitu penelitian murni dan penelitian terapan. Penelitian murni adalah penelitian yang dilakukan untuk hanya sekadar memahami masalah, isu, atau fenomena secara terperinci dan hasil penelitian.
Yang kedua yaitu penelitian terapan. Penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan informasi dan data yang dapat digunakan sebagai patokan atau dasar dalam memecahkan suatu masalah. Di dalam suatu penelitian yaitu ada ciri-ciri penelitian ilmiah. Ciri-ciri penelitian ilmiah adalah yang pertama yaitu fokus atau tujuan yang jelas. Yang kedua teliti, memiliki dasar teori dan desain metodologi yang baik. Yang ketiga yaitu prosedur pengujian hipotesis yang jelas. Yang keempat yaitu pengujian dapat dilakukan untuk kasus yang sama atau sejenis. Yang kelima yaitu berdasarkan fakta dan data aktual. Yang keenam yaitu semakin luas ruang lingkup penggunaan hasilnya juga semakin berguna. Di dalam suatu penelitian, dalam metodologi penelitian, ada rancangan penelitian. Yang dimaksud dengan rancangan penelitian adalah kerangka atau sketsa yang didesain oleh peneliti sebagai rancangan penelitian. Yang selanjutnya, pertanyaan ilmiah atau rasa ingin tahu seseorang akan sebuah informasi yang berdasarkan atau dilandasi oleh ilmu pengetahuan yang sudah ada. Jadi pertanyaan ilmiah haruslah berdasarkan pengetahuan yang ada, bukan sembarang pertanyaan tanpa ada landasan fakta atau ilmu. Perbedaan dari pertanyaan biasa dengan pertanyaan ilmiah adalah pertanyaan biasa yaitu keingintahuan seseorang akan sebuah informasi yang biasanya diakhiri dengan tanda tanya. Sedangkan pertanyaan ilmiah adalah rasa ingin tahu seseorang akan informasi yang berdasarkan atau dilandasi oleh ilmu pengetahuan yang sudah ada. Contohnya pertanyaan biasa yaitu bagaimana wisudamu kemarin. Yang contoh pertanyaan ilmiah adalah apa yang dimaksud dengan karya ilmiah dan apa perbedaan dengan karya tulis populer. Itu adalah contoh dari pertanyaan biasa dan pertanyaan ilmiah. Berkaitan dengan pertanyaan ilmiah tidak akan jauh dari sebuah masalah. Yang dimaksud dengan masalah di sini adalah suatu pernyataan tentang suatu keadaan yang belum sesuai dengan yang diharapkan. Masalah dalam penelitian kualitatif bersifat sementara yang akan berkembang dan berganti setelah penelitian berada di lapangan. Yang selanjutnya yaitu masalah dalam penelitian kuantitatif, bertujuan untuk mendapatkan data yang nantinya akan dipergunakan untuk memecahkan masalah. Oleh karena itu, dalam penelitian yang harus dilakukan berangkat dari sebuah masalah. Secara umum, tujuan penelitian adalah menggambarkan apa yang kita harapkan untuk dicapai oleh suatu proyek. Tujuan penelitian dapat dikaitkan dengan hipotesis atau digunakan sebagai pernyataan tujuan dalam penelitian yang tidak memiliki hipotesis. Di dalam suatu penelitian itu ada data dan sumber data. Yang dimaksud dengan data adalah catatan atas kumpulan fakta, angka, simbol, atau tulisan yang diperoleh melalui pengamatan suatu objek. Sedangkan sumber data adalah responden atau orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tulisan maupun pertanyaan lisan. Langkah-langkah dalam pengumpulan data adalah usaha membatasi penelitian, mengumpulkan informasi melalui observasi dan wawancara, dokumentasi, materi-materi visual, protokol untuk mencapai informasi. Di dalam suatu penelitian ada juga yang di dalamnya yaitu terdapat populasi. Populasi adalah keseluruhan dari objek penelitian. Sedangkan di dalam penelitian juga terdapat sampel. Jadi populasi dan sampel itu kayak satu paket gitu loh. Yang populasi sendiri adalah keseluruhan dari suatu penelitian, sedangkan sampel yaitu bagian dari populasi. Jadi nilai yang dihitung dan diperoleh dari populasi ini disebut dengan parameter. Populasi merupakan seluruh jumlah dari subjek yang akan diteliti oleh seorang peneliti. Jadi di dalam populasi itu terdapat keseluruhan dari objek penelitian, sedangkan sampel yaitu bagian dari populasi tersebut.
Di dalam suatu penelitian juga ada yang dinamakan case study. Case studi atau studi kasus adalah salah satu metode penelitian dalam ilmu sosial atau suatu penelitian yang diharapkan dapat menghimpun data, mengambil makna dan memperoleh pemahaman dari kasus tersebut. Yang selanjutnya dalam penelitian yaitu terdapat library research adalah sebuah metode untuk menghimpun data dari sumber kepustakaan, baik itu buku, jurnal, ataupun karya ilmiah lainnya, yang mana hal ini berkaitan erat dengan topik yang diangkat pada penelitian. Demikian penjelasan dari saya. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.